12 kebiasaan yang buat kamu terkesan kurang beretika. Hai, berjumpa lagi dengan saya Barak. Senang rasanya saya bisa berbagi ke teman-teman. Ini adalah episode kedua saya. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, jangan lupa ya, like, comment, and subscribe channel ini. Agar kamu tidak ketinggalan update video terbaru dari saya. Dalam sebuah pergaulan manusia yang serba kompleks, batas antara kesopanan dan sikap tidak sopan bisa jadi sangat tipis. Terkadang Anda mungkin secara tidak sengaja terlibat dalam kebiasaan yang merugikan orang lain. Jadi, saat kamu menjelajahi lingkungan sosial yang kompleks, sangat penting untuk menyadari pesan-pesan yang kamu tujukan. Berikut ini adalah 12 kebiasaan yang dapat memberikan dampak kurang baik pada hubungan sosial kamu. Bagian satu, mengabaikan salam. Ketika seseorang mengucapkan salam, mereka berusaha untuk menjangkau dan membangun sebuah hubungan. Dengan tidak membalas isyarat mereka, hal ini akan dianggap meremehkan atau bersikap acuh tak acuh. Bukan citra baik yang ingin disampaikan oleh kebanyakan orang. Jadi entah itu sekedar halo atau anggukan, meluangkan waktu untuk membalas sapaan adalah cara kecil namun bermakna untuk membuat orang lain merasa dilihat dan dihargai. Bagian 2, menggunakan terlalu banyak tempat. Tidak menyadari dampak sosial yang ditimbulkan dapat membuat kita terlihat tidak sopan dan tidak memperhatikan kenyamanan orang-orang di sekitar kita, terutama di tempat-tempat umum. Berdesak-desakan di ruang yang sudah ramai atau menyerang privasi seseorang cenderung membuat orang merasa tidak nyaman dan merasa kesal. Penting untuk menemukan solusi yang seimbang antara mengambil tempat yang Anda butuhkan dan memastikan diri Anda tidak mengganggu orang lain. Bagian 3, menyela percakapan. Ketika kamu secara konsisten menginterupsi orang lain di tengah-tengah kalimat, hal ini tidak hanya mengganggu ritme alami percakapan, tetapi juga menyeratkan rasa ketidaksabaran atau anggapan bahwa apa yang ingin kamu katakan jauh lebih penting. Selain itu, hal ini memberikan kesan bahwa kamu tidak terlalu menyukai apa yang dikatakan orang lain. Kesabaran adalah kuncinya di sini. Membiarkan orang lain menyelesaikan pembicaraan mereka menunjukkan bahwa kamu tidak hanya menunggu giliran bicara, tetapi kamu benar-benar peduli dengan apa yang sedang dibicarakan. Bagian 4, terus-menerus salah mengucapkan nama seseorang. Nama seseorang adalah bagian yang tidak terpisahkan dari identitasnya. Dan dengan berulang kali salah mengucapkannya, berarti kamu tidak hanya menunjukkan kurangnya perhatian terhadap hal-hal yang detail, tetapi juga kurangnya rasa hormat kepada orang tersebut. Demikian pula memanggil seseorang dengan nama hewan peliharaan atau nama panggilan tanpa persetujuannya, terutama dalam lingkungan yang profesional. Ini dapat dianggap sesuatu yang sangat tidak sopan. Hal ini mengasumsikan tingkat keakraban yang mungkin belum terjalin dan mengabaikan pentingnya menjaga norma-norma profesional. Jadi, hargai pilihan orang dan gunakan nama mereka yang benar atau nama yang mereka gunakan saat memperkenalkan diri dengan Anda. Bagian 5, tidak mau mengakui prestasi orang lain. Mengabaikan ucapan selamat atau penghargaan atas pencapaian orang lain membuat kamu tampak seperti seorang penyihir yang sedang berusaha merebut keterampilan bersosialisasi. Ini seperti terjebak dalam permainan rasa iri dan ketidakpedulian, di mana dengan cara yang sama, secara terus-menerus mencoba untuk mengungguli cerita orang lain dipandang sebagai pertanda adanya rasa ingin bersaing atau rasa tidak percaya diri. Ingatlah bahwa hidup bukanlah kompetisi untuk meraih medali emas dalam hal kepentingan diri sendiri. Rayakan pencapaian orang lain dan fokuslah untuk terhubung melalui pengalaman bersama. Bagian 6, memberikan kritik yang tidak beralasan. Melontarkan kritik yang tidak diminta bisa secara tidak sengaja memproyeksikan nada menghakimi
padahal bukanlah itu tujuan utama kita. Meskipun pada umumnya orang menghargai umpan balik yang membangun, namun apabila kritikan tersebut bersifat berlebihan atau tidak perlu, maka akan terdengar seperti, "Hei, saya di sini hanya untuk mendengar omelan Anda," atau "Saya di sini hanya untuk kamu omeli," gitu. Itu sama sekali tidak keren sebenarnya, itu sama sekali tidak bagus. Jadi, lain kali jika Anda ingin memberikan pendapat Anda, pertimbangkan apakah ini adalah waktu dan tempat yang tepat, dan yang paling penting perhatikan bagaimana ucapan itu dapat diterima oleh lingkungan kita. Bagian 7, menggunakan humor yang menyinggung. Menggunakan humor yang menyinggung dapat membuat Anda terlihat tidak sopan karena seringkali melibatkan lelucon tentang topik sensitif yang dapat menyakitkan dan tidak sopan. Ini menciptakan suasana yang tidak bersahabat dan penerapannya dapat menyebabkan keterasingan individu dalam sebuah kelompok. Untuk menghindari hal ini, waspadai dampak lelucon Anda dan pertimbangkan perasaan orang lain. Dengan kata lain, jaga keseimbangan antara humor dan rasa hormat dalam interaksi kita. Bagian 8, memperlakukan tenaga pelayanan dengan sikap arogan. Memperlakukan petugas layanan seperti staf pelayanan atau resepsionis dengan acuh tak acuh atau tidak hormat mencerminkan karakter Anda yang kurang baik. Orang-orang ini memainkan peran penting dalam memberikan bantuan dan dukungan dalam kehidupan sehari-hari. Memperlakukan mereka dengan tidak hormat menunjukkan kurangnya empati dan penghargaan atas kerja keras dan kontribusi mereka. Penting untuk bersikap sopan dan perhatian dalam semua interaksi. Perlakukan staf pelayanan dengan rasa hormat yang sesuai dengan perlakuan yang Anda inginkan. Bagian 9, pamer kemesraan di depan umum yang berlebihan. Mengekspresikan kasih sayang kepada pasangan adalah hal yang wajar. Tetapi pamer kemesraan yang berlebihan dapat dianggap tidak sopan dan tidak perhatian karena dapat membuat orang lain merasa tidak nyaman dan mungkin merasa terganggu. Kita semua memiliki batasan dalam hal menampilkan kemesraan, seperti yang biasa kita lakukan tanpa merasakan ketidaknyamanan. Dan secara umum, orang cenderung merasa canggung melihat momen mesra, khususnya jika itu adalah pasangan yang sama sekali tidak dikenal. Sebaiknya pamer kemesraan tetap harus terkendali agar orang-orang dapat menikmati ruang publik tanpa merasa seperti melihat orang sedang berbulan madu. Bagian 10, menikmati pertunjukan pengamen jalanan tanpa memberi tip. Seperti halnya para petugas pelayanan, para seniman jalanan cenderung mengandalkan uang tip sebagai kompensasi atas kontribusi artistik mereka. Menikmati penampilan mereka tanpa mengakui usaha dan keterampilan yang dimiliki merupakan tindakan yang kurang bijaksana. Jika kamu tidak memberikan penghargaan terhadap pertunjukan, hal ini menunjukkan kurangnya apresiasi terhadap hiburan yang diberikan dan dianggap tidak menghargai mata pencaharian dan dedikasi para pemain. Meskipun mungkin hanya 2.000 sampai 5.000 perak, memberikan tip adalah harga untuk mengakui dan mendukung jasa yang mereka berikan ke ruang publik. Bagian 11, menolak untuk meminta maaf. Entah kamu tidak sengaja menabrak seseorang di jalan atau mungkin kita datang terlambat saat rapat. Tidak meminta maaf akan membuat kamu terlihat tidak sopan dan tidak peduli. Hal ini juga memberikan kesan bahwa kamu lebih memprioritaskan ego atau gengsi diri sendiri di atas perasaan orang lain. Membuat orang lain merasa diabaikan, tidak dianggap, atau bisa saja mereka tidak dihargai. Ketika kamu meminta maaf pada saat itu, kamu menunjukkan bahwa kamu menyadari dampak perilakumu terhadap orang lain dan bahwa kamu benar-benar menyesali segala tekanan atau ketidaknyamanan yang ditimbulkan. Bagian 12, terus-menerus memeriksa ponsel. Kita sadari, meskipun smartphone telah menjadi bagian yang penting, namun terus-menerus mengeceknya selama percakapan, mengirimkan pesan bahwa kamu tidak sepenuhnya fokus dan tertarik pada percakapan tersebut. Perilaku ini dianggap tidak sopan dan tidak menghargai orang lain karena membuat mereka merasa tidak dihargai. Sebenarnya tidak terlalu sulit. Berikan saja perhatian penuh kepada siapapun yang berinteraksi dengan Anda.
Dengan menyadari kebiasaan-kebiasaan ini dan berusaha mengatasinya, kamu dapat menciptakan lingkungan yang lebih positif dan penuh hormat, di mana setiap orang merasa dihargai dan didengarkan. Jadi, berusahalah untuk memperhatikan tindakan Anda dan dampaknya terhadap orang lain. Berusahalah secara sadar untuk menumbuhkan kebaikan, empati, dan rasa hormat dalam semua interaksi hari-hari kita. So, jika Anda menikmati video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe, dan bagikan ke teman-teman agar mereka memperoleh informasi yang sama dengan kamu. Pastikan untuk melihat video saya yang lain juga, dan terima kasih telah menonton. Bye.